Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Silang. Dan seperti biasa, yang mau beliin gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan gua minum air dingin dulu. Panas, waduh. Air dingin kok panas? Iya, cuacanya panas. Dan seperti biasa, yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah. Silangnya lagi anget-angetnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Silang pada akhirnya dia berhasil sedikit meredam pasukan milik Alutay yang jumlahnya memang sangat amat banyak. Dan setelah menyingkirkan beberapa pasukan beberapa ribu di sini, Silang dia meminta kepada Aluna untuk ikut bersama dengan dirinya dan juga pasukan yang mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi lagi, Gunung Gantung, Kuil Gantung, yang akan membuat mereka semua akan memenangkan itu semua karena Silang telah menyiapkan sebuah perangkap besar di tempat itu. Sedangkan di sisi lainnya, di tempat di mana para pasukan Alutay, di sini mereka pada akhirnya berhasil memadamkan api besar itu. Tapi di sini mereka juga mendapatkan kerugian yang sangat amat banyak, yang membuat Raja Alutay dapat bertanya berapa jumlah kerugian yang telah mereka dapatkan. Dan ketika mendapatkan laporan kalau ternyata mereka kehilangan 3.000 pasukan, tentunya membuat Raja Kian dia pun shock. Kaget, dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, bagaimana mungkin banyak sekali korban di pihak mereka. Namun ketika dia bertanya, lantas bagaimana dengan pasukan musuh? Di sini, penjaga mengatakan kalau mereka sepertinya hanya kehilangan sedikit pasukannya saja, yang tentunya membuat Raja Alutay pun dia benar-benar naik pitam ketika dia mendengar kalau ternyata mereka justru malah lebih diuntungkan walaupun jumlah mereka sedikit. Di sini Raja Alutay dia juga mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Silang dan juga pasukannya mereka semua tarik mundur, dan itu tentunya membuatnya bertanya kemana mereka tarik mundur, kemana mereka semua pergi. Dan untuk penjaga mengatakan kalau Silang dan juga yang lainnya mereka semua pergi menuju tempat di mana kuil gantung berada. Apa? Kuil gantung. Di sini mendengar hal itu tentunya membuat Raja Kian dia pun kesal. Kenapa mereka semua malah kabur? Sebuah mimpi yang sia-sia, ucap dari Raja Kian. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si Botak, di mana Botak mengatakan kalau kuil gantung gak ada apa-apa, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada pakaian, dan gak ada apapun. Dan mereka juga tidak mungkin membawa perlengkapan yang banyak. Jadi mereka semua hanya akan kedinginan dan juga kelaparan. Dan jika mereka melarikan diri ke tempat itu, mereka hanya akan meninggoy, ucap dari si Botak, yang membuat Raja Kian dia pun tahu tentang itu semua. Dan dia meminta kepada pasukannya untuk menyiapkan pakaian tebal, makanan kering, dan juga beberapa perlengkapan lainnya lagi, karena mereka semua akan mengejar Alunai dan juga yang lainnya beserta dengan Shenang, ucap dari Raja Kian, yang tentunya hal itu membuat Sujian dan juga Gasky dia pun kaget ketika mendengar kalau ternyata Alutay akan mengejar Aluna sampai ke Gunung Gantung. Dan itu membuat mereka juga tahu jika hal itu terjadi maka itu akan memakan waktu yang sangat amat banyak perjalanan untuk dapat mengejar Silang. Dan jika itu terjadi tentunya itu akan sangat sulit, dan itu juga akan membuat mengulur waktu penggabungan pasukan keluarga Su dan juga Raja Kian, yang tentunya itu akan sangat merepotkan. Dan jika nanti kerajaan Chu udah mulai menyerang, maka mereka akan telat untuk dapat mengambil sebuah momentum, ucap dari mereka berdua, hingga membuat Sujian dia mencoba untuk dapat memujuk Raja Kian untuk tidak menyerang Silang, mengejar sampai ke atas sana. Dan itu membuatnya pun berujar kalau saat ini Silang dan juga Putri Aluna mereka cuman punya 3.000 pasukan doang, dan mereka juga akan kedinginan dan juga kelaparan dan akan berakhir di tempat itu. Jadi percuma jika mereka datang langsung mengejarnya, cukup untuk dapat menahan di wilayah bawah aja mereka semua juga akan berakhir, ucap dari Sujian. Dan di sini Sujian dia juga meminta kepada Raja Alutay, jika saja Raja Alutay memang ingin datang ke atas sana, menyerang ke atas, setidaknya bawa aja 10.000 doang, dan sisanya bergabung dengan keluarga Su membuka front barat, ucap dari Sujian. Tapi di sini untuk Raja Alutay dia pun enggan untuk dapat melakukannya, di mana dia mengatakan kalau dia harus menjadi penguasa tunggal dan dia harus jadi penguasa mutlak, dan dia harus menyingkirkan adiknya dengan tangannya sendiri. Dengan begitu maka semua baru bisa berakhir, ucap dari Alutay. Mendengar apa yang diucapkan oleh Alutay yang gak mau, membuat di sini gadis dari keluarga Su yang lainnya mencoba untuk dapat membujuk Raja Alutay, di mana dia mengatakan bagaimana jika membaginya menjadi 2 aja, 20 ke sana 20 ke sini, di mana dia mengatakan jika saja Raja Alutay memang ingin menyingkirkan dengan lengannya sendiri, bagaimana jika Raja Alutay pergi ke sana dengan 20.000 pasukan, dan untuk 20.000 lagi membuka front bersama dengan keluarga Su. Setidaknya jika kau takut maka kumpul dan juga kirimkanlah
jenderal terbaik milikku, jenderal kepercayaanmu, ujar dari gadis ini. Tapi untuk Raja Alutay dia pun enggan. Dia nggak mau melakukannya dan dia akan tetap pasukannya tetap di bawah kendalinya secara langsung dan dia akan terus mengejar Aluna di atas sana. Karena dia juga tahu jika saja dia membagi pasukannya nanti kepada keluarga asuh di front barat, dia takut jika pasukannya nanti malah diambil alih oleh keluarga asuh. Jadi dia nggak mungkin akan membagi pasukannya begitu saja tanpa ada dirinya langsung. Mendengar apa yang diucapkan oleh Raja Alutay tentunya membuat Sujian dia lagi-lagi mencoba untuk dapat membujuk, di mana dia mengatakan kalau Xilang adalah orang yang sangat licik dan akan sangat amat berbahaya jika mereka mengejar Xilang secara langsung. Mengingat apa yang telah dilakukan oleh Xilang sebelumnya ketika dia menyingkirkan Qiu Tianhui, dia mengirimkan dan juga menghancurkan 30.000 orang sekejap dengan sebuah rencana licik yang dimiliki oleh Xilang, dan dia juga takut jika Raja Alutay akan mendapatkan nasib yang sama. Tapi untuk Raja Alutay, dia pun tertawa dengar itu semua dan dia mengatakan kalau sepertinya Sujian, kau sungguh sangat takut, kau adalah pengecut. Bagaimana mungkin dia dapat melakukannya, dan jika dia memang telah melepas ataupun menyiapkan sebuah jebakan, lantas jebakan apa yang telah dia siapkan di tempat itu? Apa? Dia hanya punya 3.000 pasukan. Apakah dia bisa menyergapku di gunung? Tidak, ujar dari Raja Alutay yang yakin kalau semua akan baik-baik saja. Dan untuk Sujian, dia juga nggak tahu jebakan apa yang telah disiapkan oleh Xilang. Dia nggak tahu, tapi dia memiliki sebuah firasat buruk tentang ini semua. Dan untuk Raja Alutay, dia juga teringat kalau ada sebuah penyergapan dan juga sebuah rencana hingga membuatnya meminta kepada si botak untuk memimpin maju duluan bersama dengan pasukannya. Tunjukkanlah kesetiaanmu, yang membuat si botak dia berkesal karena dia harus dijadikan umpan peluru. Tapi ya udahlah, daripada nggak punya pilihan lain di sini, si botak dia pun akan maju. Dan bentar saja keesokan harinya di sini Raja Alutay bersama dengan si botak dan juga seluruh pasukannya mulai mengejar Xilang yang ada di atas sana, yang membuat Sujian dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia pun takut jika hal besar terjadi kepada mereka semua, dan itu juga akan menahan waktu penggabungan pasukan Su dan juga kerajaan Qian. Dan dia juga harus melaporkan ini semua kepada bapaknya dan dia sangat amat gelisah. Sedangkan di sisi lainnya, di mansion tempat di mana Sunan berada saat ini, dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia masih menunggu momentum untuk dapat melakukan sebuah penyerangan. Apakah dia akan melakukan sebuah pemberontakan ataupun tidak? Dia pun masih menunggu untuk Raja Chu menyerang, dan dia akan menyerang jika Raja Chu menyerang. Jika tidak, maka dia juga tidak akan menyerang. Namun tak lama setelahnya dia mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang pelayan yang melaporkan kalau saat ini Raja Chu udah membuka front utara, yang tentunya membuat Sujian dia pun juga cukup terkejut dan dia juga bertanya apakah itu benar. Dan di sini pelayan ini dia mengatakan kalau itu semua telah dikonfirmasi. Tapi untuk Sunan, dia sangat amat berhati-hati, jadi dia nggak bisa memulai deklarasinya dulu. Dia masih menunggu informasi yang lebih akurat lagi, lebih detail dan juga lebih terpercaya lah. Dan benar saja tak butuh waktu lama, sekitar 1 hingga 2 jam kemudian laporan intelijen pada akhirnya pun datang hingga membuat Sunan dia pun sungguh sangat senang. Dia pun dapat mengkonfirmasi kalau ternyata benar sebuah pertempuran besar front front utara telah dibuka, yang membuat Sunan dia pun tahu kalau front barat juga harus segera dibuka, ucap dari Sunan. Dan dia juga mengatakan kalau kelahiran keluarga asuh akan segera bangkit, dan itu membuat Sunan dia pun langsung mendeklarasikan pemberontakannya, dan dia juga langsung melepaskan 13 poin kenapa dia harus memberontak. Dan dia mengatakan kepada dunia kalau Raja Yue adalah seorang tirani yang sangat amat jahat yang menyerang warga-warga yang ada di Kabupaten Beye, dan itu membuatnya pun tidak terima. Dan dia atas nama rakyat dan juga nama bangsawan tua lainnya, dia memberontak untuk menghentikan tindakan jahat yang dilakukan oleh Raja Yue, ucap dari Sunan. Dan apa yang dilakukan oleh Sunan, deklarasinya juga telah menyebar hingga ke seluruh dunia, hingga membuat dunia jadi sedikit berguncang. Dan itu membuat raja-raja kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di sekitaran mereka juga mendukung, melakukan simpatisan kepada Sunan. Dia merasa kalau Raja Yue memang sangat amat jahat dan mereka semua bersimpati kepada keluarga asuh. Dan mereka semua mendukung apa yang dilakukan oleh keluarga asuh, mulai dari kerajaan Wu, kerajaan Jin, kerajaan Chu, dan juga kerajaan Qian. Mereka semua mendukung, dan itu membuat masing-masing negara yang berselisih dengan Raja Yue ataupun kerajaan Yue, mereka mendukung Sunan untuk dapat melakukan sebuah pemberontakan. Dan untuk Yue, kerajaan Yue memang saat ini dia terbuka 4 front.
Nah itu tentunya membuat Yue benar-benar sangat amat kacau. 4 front perang besar terjadi di wilayah kerajaan Yue yang tentunya membuat Yue sangat amat dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh Sunan. Dan di sini Sunan dalam sekejap dalam waktu beberapa hari aja dia berhasil menaklukkan seluruh kota yang ada di wilayah dari Kabupaten Beye. Dan apa yang dilakukan oleh Sunan tentunya membuat warga-warga mereka, para pejabat lokal yang telah dibayar oleh Sunan, mereka bertindak seolah-olah mereka adalah orban dari kerajaan Yue. Dan mereka semua mulai mendrama mencoba untuk dapat menggiring opini publik kalau Sunan adalah seorang pahlawan yang dapat membebaskan mereka dari kejamnya Kaisar Yue yang sebelumnya. Bahkan saat ini Sunan dia pun menunjukkan semuanya kepada dunia kalau mereka bertindak sebagai pendukung rakyat-rakyat miskin. Dan dalam sekejap, dalam waktu 3 hari aja, Sunan pada akhirnya dia berhasil menguasai seluruh kota-kota yang ada di Kabupaten Beye dan hanya meninggalkan ibu kotanya saja yang masih dikuasai oleh Zhang Choi. Dan di sini Sunan dia pun mengatakan kepada dunia kalau Kabupaten Beye saat ini dipimpin oleh jenderal menteri yang dimiliki oleh Kaisar Yue, dan jenderalnya adalah orang yang sangat amat jahat yaitu Zhang Choi, yang justru malah dia bersikap mendukung Kaisar yang kejam. Dan itu membuatnya pun mengutuk dan dia akan mengambil alih kota itu untuk membebaskan rakyat yang ada di tempat itu yang telah ditahan oleh Zhang Choi. Dan di sini Sunan dia juga mengatakan kepada jenderalnya untuk segera mengumpulkan pasukannya untuk segera menyerang dan juga mengambil alih kota itu. Dan dia akan mengirimkan 10.000 pasukan keluarga Su dan juga simpatisan yang lainnya, 5.000 dari tentara mercenary dan juga 3.000 dari para biksu-biksu lainnya yang akan membantu keluarga Su membebaskan kota Beye. Namun ternyata selain itu juga Sunan dia mengirimkan 3.000 pasukan tambahan menuju kota Sueliak, kota yang ada di wilayah utara dari kota Beye. Dan itu adalah sebuah kota yang memang saat ini telah dikuasai juga oleh keluarga Su. Dan di kota itu terdapat 5.000 pasukan, dan dengan tambahan 3.000 pasukan dari keluarga Su akan membuat kota itu terdapat lebih dari 8.000 pasukan. Dan ternyata kota itu akan dijadikan benteng oleh keluarga Su untuk dapat menghentikan pasukan milik Zheng Tuo yang akan bergerak dari utara jika saja mereka mencoba untuk dapat membantu kota Beye, membantu Zhang Choi. Dan untuk Sunan dia akan menjadikan kota itu sebagai benteng pertahanan sebelum mereka datang mencoba untuk dapat menyelamatkan kota Beye. Dan jika saja itu semua dapat diselesaikan dan berhasil menguasai kota Beye, maka seluruh provinsi ini, Kabupaten Beye, akan jatuh kepada keluarga Su, dan keluarga Su akan mendapatkan wilayah ini yang tentunya membuat Sunan dia pun sungguh sangat senang, apalagi saat ini rencananya semua berjalan dengan lancar. Dan itu membuat Sunan dia pun tahu kalau ini semua berjalan terlalu lancar, tapi dia juga tahu saat ini bagaimana dengan Altai. Saat ini dia nggak ada kabar dari Altai yang tidak menyerang ataupun membuka front barat. Mereka masih diam-diam saja, dan front barat hanya dibuka oleh keluarga Su yang pada awalnya rencananya akan didukung oleh 40.000 pasukan dari kerajaan Qian. Tapi saat ini memang belum ada. Sedangkan di kota Beye pertempuran udah terjadi dan ternyata sulit untuk dapat mempertahankan kota ini. Dan di 1 jam pertama aja benar-benar chaos. Di sini Zhang Choi dia pun bertahan habis-habisan mencoba untuk dapat menghentikan pasukan keluarga Su yang memang datang dengan brutal. Dan untuk Zhang Choi dia juga tahu kalau ini terlalu amat mengerikan. Dan dia juga mengatakan kalau pasukan keluarga Su mereka semua cukup terlatih dan juga berpengalaman, dan mereka semua sangat amat mengerikan. Dan jika saja Kaisar tidak memberikan ikut 3.000 pasukan elit dan juga 10 sarjana militer serta 6 perwira setingkat para kapten, tentunya akan sangat sulit untuk dapat mempertahankan kota ini, ujar dari Zhang Choi. Namun di sini seorang kapten penjaga mengatakan kalau saat ini sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan kota. Jika terus intens seperti ini, mereka nggak bisa mempertahankan kota lebih lama lagi. Dan hal itu pun diucapkan dan dibenarkan oleh Zhang Choi. Zhang Choi dia juga tahu kalau gempuran musuh sangat amat banyak dan sulit untuk dapat mempertahankannya. Namun di sini Zhang Choi dia pun mencoba untuk dapat meningkatkan moral pasukan, di mana dia mengatakan kepada pasukannya untuk tidak perlu khawatir. Memang di jam-jam pertama, di hari pertama akan sangat sulit, tapi di hari-hari selanjutnya semua akan intensitasnya semakin menurun. Jadi mereka akan tetap dapat berjuang, ucap dari Zhang Choi yang membuat para pasukan ini mereka semua pun bersemangat kembali. Mereka mengatakan kalau mereka sepertinya akan saat tertekan di hari pertama, tapi di hari-hari selanjutnya mereka semua akan mulai semakin baik. Tapi nyatanya untuk Putri Ningji yang paham betul dan kaya betul akan pengalaman berperang membuat dirinya sadar kalau sebenarnya semakin lama perang itu semakin sangat mengerikan. Dan semakin lama bukan yang semakin ringan, justru malah semakin berat, ujar dari Putri Ningji.
Di sini Putri Ningyi dia juga bertanya kepada Zhang Choi berapa lama mereka akan bertahan di tempat ini dan kapan pasukan pendukung datang untuk dapat membantu mereka. Tapi untuk Zhang Choi, dia mengatakan mungkin saja itu akan datang nanti setelah mereka semua tidak lagi dapat menahan tempat ini. Dan ketika mereka sudah mulai tertekan habis-habisan, mungkin pasukan bantuan baru mulai datang. Ucap dari Zhang Choi. Dan karena suara gue udah habis dan hari ini gue take voice 4 dan semoga aja suara gue habis cuy. Waduh. Dan apakah Zhang Choi bisa mempertahankan kota ini selama itu, kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.